Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan rutin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa berdampak dan membawa kemaslahatan bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, tabiin semuanya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini sedikit saya mengurai sebetulnya di awal-awal puasa sebetulnya yang sangat pas, tetapi di pertengahan pun tidak masalah karena ini juga penting tentang niat, dan spesifiknya niat itu adalah pengelolaan atau manajemen hati. Dalam sebuah teks hadis disampaikan inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Gini, saya sambungkan dengan sebuah teks niat dari Imam Nawawi yang ada dalam kitab Sapinah. An-niyatu huwa qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Korelasinya dengan hadis tersebut adalah bagaimana ucapan niat yang kemudian itu hanya sekedar ucapan yang sifatnya sunat, tetapi niat yang sebenarnya adalah mengiktikadkan di dalam hati. Tetapi yang uniknya muqtaronan bi fi'lihi adalah disertai dengan melakukan sebuah pekerjaan. Nah, puasa ini tidak muqtaronan bi fi'lihi karena kita harus berniat tadi malam. Jadi niatnya tadi malam, pelaksanaannya pas waktu sahur. Tetapi kata Imam Ghazali bahwa hati itu adalah pengendali. Jadi saya mengambil manfaat yang pertama, niat dilisankan itu ternyata mengantarkan bagaimana supaya hati bisa berniat. Nah, yang kedua, setelah hati berniat, ternyata hati itu mengantarkan sejumlah informasi kepada seluruh anggota badan di dalam tubuh kita. Maka ada beberapa cendekiawan muslim misalkan menyampaikan begini. Ketika malam tadi misalkan kita nawaitu sauma godin an ada ifardi syahri Ramadan hadihis sanati lillahi ta'ala. Ternyata rekan-rekan semuanya yang luar biasanya. Jadi lisannya mengucapkan seperti itu, otomatis kan kalau niat harus disertai dengan hati, dan yang paling penting adalah hatinya itu sendiri. Nah, ketika hati sama dengan apa yang dilisankan, ternyata itu menyampaikan sejumlah informasi kepada rongga badan kita. Dari mulai yang paling penting yang akan dijaga adalah lambung ya. Jadi mengagiling. Jadi kalau di bahasa sederhananya gini, seperti seorang komandan yang menginstruksikan kepada sejumlah pasukannya. Jadi lambung, usus, seluruh pasukan, komando saya ambil alih, kata hati kita. Kira-kira seperti itulah. Besok tidak akan dikasih makan selama 12 jam. Kemudian
anggota badan yang lain bala syahidna, kira-kira seperti itulah. Jadi mengiyahkannya itu pas waktu pada sahur, setelah sahur gitu ya, setelah sahur. Dan hari ini kita sampai jam sekarang alhamdulillah, karena malam tadi hati kita sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota badan supaya kuat, maka jam segini alhamdulillah, walaupun tadi sahur misalkan terlalu malam, tapi jam sakieu alhamdulillah teu aya demo-demo. Biasana Pak Haji pami wayah kieu aduh enakna ngopi, meskipun tadi misalkan pagi-pagi enakna ngopi. Kalau tidak niat puasa, jeda waktu 1 jam 2 jam itu tidak enak kalau tidak ngemil, kayaknya gitu seperti itu ya. Kalau tidak sedang berpuasa. Tapi karena sedang berpuasa, maka sejumlah organ tubuh kita diinstruksikan untuk diam, dan diamnya itu tidak demo. Benten sareng dina waktos teu saum kan biasana aduh jam 12 teh tos krok gitu kan, terus murilit, kadang-kadang nu gaduh penyakit mah gitu kan, lumayan itu. Nah, dari itu sejalan dengan hadis tadi, inna fil jasadi mudghah ida solahat solahal jasadu kullu wa ida fasadat fasadal jasadu kullu. Nah, kemudian rekan-rekan sahabat semuanya, kan ada doa hariannya, ada doa harian Ramadan. Saya baca-baca dari awal, alhamdulillah Pak, ternyata doa itu juga sama. Doa itu juga sama ketika dilisankan, kemudian ketika itu cermati, dihayati dengan hati, ternyata itu pun sama, perintah, komando, plus mungkin motivasi. Nah, saya ingin menyampaikan doa yang hari ini saja, misalkan Allahumma la tu'akhidni fihi bil asyarati wa akilni fihi minal khotoya wal hafawati wa la taj'alni fihi ghordon lil balaya wal afati bi izzatika ya izzal muslimin. Ya Allah, la tu'akhidni fihi bil asyarati, jangan engkau tuntut kami di bulan ini dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Wa akilni fihi minal khotoya, dan hapuskanlah di bulan ini kesalahan-kesalahan dan kebodohan. Wala taj'alni fihi ghordon lil balaya, dan jangan jadikan saya dan jangan jadikan aku dalam bulan ini, di bulan ini, mendapatkan balai dan malapetaka bi izzatika ya izzal muslimin, dengan keagunganmu haidat Allah yang menjadi panutan atau yang diagungkan oleh orang-orang muslimin. Yang pertama, motivasi di hari ini, di hari ke-14 adalah sesuai dengan doa ini. Ingin kita jangan dituntut ketika kita melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu pasti dituntut ya Pak ya. Kenapa? Karena setiap kesalahan mempunyai resiko. Kecuali itu minta ampunan dari sekarang, maka tuntutan itu akan hilang. Persis seperti di pengadilannya. Biasanya upami tos beres di handap, tuntutannya menjadi hilang. Maka pun kita dengan Allah sebetulnya lebih, janten upami isukan dituntut, ketimbang isukan dituntut mending diberesan ayeuna. Jadi 8 genepna di ayeuna, tapi 86-nya dengan meminta ampunan hari ini ketimbang nanti dapat tuntutan. Wa akilni fihi minal khotoya, yaitu yang kedua, mohon dihapuskan dari segala kesalahan, wal hafawati, dan kebodohan. Nah, karena kesalahan dan kebodohan itulah yang menjadi cikal bakal kita mendapatkan tuntutan nanti di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Jadi selesaikanlah semuanya di dunia ini. Dan yang terakhir,
la taj'alni fihi ghordan lil balaya wal afati bi izzatika. Ini sangat cocok, Pak. Hari ini dunia sedang gencar dengan perang, maka permohonan kita di tanggal 14 ini janganlah engkau berikan kami balai wal afat dan malapetaka, jadi bencana alam yang tidak diperkirakan, siapapun tidak bisa memperkirakan bencana alam, wal afat dan malapetaka, bencana yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, peperangan dan lain sebagainya, biizzatika. Jadi mohon di tanggal 14 ini kita memohon pada Allah ingin diberikan keamanan, intinya seperti itu. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi semuanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sekarang dan di masa yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma waffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.